أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama bermuajahah, berkumpul, bersilaturahim dalam rangka undangan panitia untuk buka bersama. Ya, undangannya buka bersama, bukan tausiah ya. Jadi nanti kita langsung buka aja setelah ini. Insyaallah mudah-mudahan niat ringan langkah kaki kita hadir di sini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan niat ikhlas kita akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah sebagaimana sebaik-baik ganjaran dan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa juga kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang dicintai beliau, diakui beliau, dan akan mendapat pertolongan nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih buat seluruh segenap panitia penyelenggara bukber, mobil khusus ini ada Ustadz Said, Ustadz Munir, dan banyak lagi asas sedang lainnya. Tidak mengurangi rasa hormat. Ini bukan suatu penghormatan buat saya, tapi ini satu amanah ya diberikan kepada saya, diminta untuk bicara di sini. Padahal secara kemampuan dan kapasitas mungkin belum sampai yang diharapkan. Tapi mengingat ini adalah titah dari ketua ya, ini kita harus samina wa ta'ala, kita ikutin aja karena memang tujuannya baik. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Sayangnya hari ini ketuanya nggak hadir nih ya. Beliau telepon kemarin WA Japri, tapi nggak hadir berhalangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dari segala urusannya, diberikan keberkahan dari segala urusannya. Alhamdulillah pada hari ini mungkin ini kultum, dibilangnya kultum 7 menit, tapi mungkin ini kultum kuliah tunggu maghrib. Ya, kuliah tunggu maghrib, pas maghrib kita berhenti. Insyaallah mudah-mudahan walaupun sedikit kita manfaatkan untuk saling berbagi pengetahuan dan ilmu. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu adalah proses latihan untuk mengekang diri kita dari segala macam godaan-godaan hawa nafsu dan seterusnya. Dan mungkin kita sampaikan sedikit dari kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa salah satu godaan manusia, para pencari ibadah, tanjakan-tanjakan salah satunya adalah ini, adalah godaan hawa nafsu. Kenapa dianggap sebagai godaan? Karena memang hawa nafsu itu sangat sulit kita lawan. Yang pertama, kenapa hawa nafsu itu sebagai sesuatu yang harus kita lawan? Karena disebutkan dalam kitab itu hawa nafsu adalah seperti pencuri atau perampok yang ada di dalam rumah kita. Jadi kalau ada pencuri atau perampok di dalam rumah kita sendiri, bagaimana kita menghandle-nya ya, menjaganya, karena memang ada di dalam. Ya, itulah hawa nafsu. Sifatnya demikian. Ada di dalam diri kita, ya rumahnya itu adalah diri kita. Jadi perampoknya di dalam hawa nafsu itu dalam diri kita. Jadi kenapa kita mesti waspada dengan hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu adalah seperti pencuri yang akan mengganggu rumah tangga kita. Yang kedua, kenapa hawa nafsu harus kita lawan? Karena hawa nafsu itu adalah musuh yang kita cintai. Hawa nafsu adalah bagian yang kita cintai, kita suka. Kalau nggak ada hawa nafsu, bagaimana ya? Ada sesuatu yang kita cintai. Makanya ketika disebutkan di dalam kitab itu, ketika kita mencintai seseorang, maka akan sulit bagi kita untuk melihat aib atau celaknya. Jadi kalau kita udah suka sama orang nih, kita udah cinta sama orang, ya pasti akan sulit untuk mencari aibnya, karena udah ditutupi oleh rasa cintanya. Demikian juga hawa nafsu dalam diri kita, karena kita udah mencintai hawa nafsu dalam diri kita, kita susah mencari mana hawa nafsu yang
yang baik atau yang buruk, apa baik kita tidak bisa membedakannya. Karena itulah bagian yang sangat sulit yang kita harus lawan. Kemudian di dalam puasa ini, ya, bulan Ramadan ini, itu adalah latihan kita untuk melahan salah satu itu hawa nafsu dalam diri kita. Nah, hawa nafsu ini banyak menimbulkan banyak sekali keburukan, karena memang sifatnya demikian. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kejahatan dan keburukan. Itu intinya nafsu demikian. Tapi karena ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa ngelawannya gitu ya. Kita banyak lihat kisah-kisah sebelumnya dengan hawa nafsu, iblis pun terpedaya dengan kesombongannya, karena hawa nafsu, kesombongan dan ujubnya yang luar biasa. Akhirnya ya dia tidak mau bersujud kepada Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam. Jadi menggugurkan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah cuma gara-gara godaan hawa nafsu. Begitu juga dengan Qabil dan Habil, ya, iri dan dengki, saring hawa nafsunya mengajak untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu membunuh. Itu bagian dari nafsu yang harus kita lawan. Nah, di bulan puasa ini mungkin kita latihan dari kecil, ya. Dari kita kecil, akhir balik kita, sebelum akhir balik pun kita sudah mulai berpuasa. Tapi apa yang kita dapat sampai saat ini? Apakah puasa kita hanya menahan hawa lapar dan haus? Apakah puasa kita sudah lebih dari itu? Ya, puasa awam seperti dalam kitab Imam Ghazali disebutkan itu hanya menahan lapar dan haus. Nah, bahaya kalau cuma itu, karena kita sudah harusnya mencapai level yang lebih tinggi dari itu, ya. Yang kedua, yang lebih tinggi dari itu yang khusus dan khusus lebih khusus. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, nanti kita nggak bahas tentang itunya, tapi kita membahas tentang bagaimana hawa nafsu itu bisa menguasai diri kita. Nah, momentum puasa ini penting sekali karena azannya sudah selesai berarti. Alhamdulillah. Udah tinggal kita harus takjil segera. Ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Nanti mungkin dilanjutkan lain waktu. Insyaallah. Karena waktu udah masuk, kita harus segera berbuka. Marilah kita berdoa bersama-sama. Nanti dipimpin oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Said. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dengan doa. Buka ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhaba zama wa sabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.